Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Niko Caruban Misteri Channel bersama sesepuh saya, termasuk tokoh budayawan di kota Cirebon. Beliau biasa umumnya dipanggil oleh saya dan beberapa rekan-rekan lain, dia dipanggilnya Om Rudi ya. Dan beliau tinggal di kawasan Kabupaten Cirebon ya Om ya. Iya. Kawasan Villa Intan 3 ya. Yang bikin tertarik saya kemari adalah dimana Om Rudi ini adalah seorang pecinta pusaka. Nah, ini ada di belakang ini. Nanti kita coba review ya nanti. Dan sebetulnya hari ini pas lagi nggak beruntung nih, artinya nggak beruntung karena pusaka banyaknya ada di tempat yang lain. Jadi ini ada beberapa di sini. Jadi jumlah pusaka Om Rudi ini termasuknya agak banyak ya. Tapi nggak apa-apa deh, karena situasi udah malam, kita nggak mungkin kesana Om ya. Iya. Nah, karena udah malam waktunya. kita hanya ingin membahas beberapa tentang dunia pusaka. Jadi kita hanya mereview sedikit tentang pusaka, tapi yang utamanya adalah tentang ilmu pusaka keris nih yang patut kita bahas Om ya. Iya. Mengenai tadi nih syirik dan tidak syiriknya mengenai pusaka, lalu mengenai generasi muda saat ini nih yang karena kurang pemahaman, kurang pengetahuan, jadi tentang keris itu dianggapnya mistik. Punya keris, wah kayak mbah, kayak dukun lah, kayak ini. Nah itu yang nanti Om Rudi akan sedikit banyaknya akan memberikan penjelasan apa sih keris, apa sih itu tombak, dan di sini, waduh. Oke, kita coba review dikit ya. Sambil santai Om ya. Nah, ini ada sebuah keris dan wayang di sini. Om boleh terangan ini wayang apa Om? Itu kan wayang Duryudana. Wayang Duryudana ya? Iya, Raja Astina. Tuh, Raja Astina. Ini dari kulit ya Om ya? Iya, dari kulit sapi. Pernah dengar juga sih ada wayang yang terbuat dari kulit manusia Om. Oh, ada. Betul itu ada Om ya? Ada di Kacerbonan. Kacerbonan ada ya? Iya. Kacerbonan itu adalah sebuah keraton Kacirebonan, dan ini sebuah keris Cirebonan ini ya. Kalau apa bingkai itu apa namanya Om? Blawong. Blawong ya. Blawong. Jadi blawong itu khusus untuk tempat menyimpan atau figurannya keris ya, untuk memajang ya. Macam keris. Ya. Dan ini sekilas foto keluarga Om Rudi ya di sini. Tuh. Sekilas, oke, maaf ya. Cahaya kelihatan. Dan ini ada sebuah pedang. Apa disebutnya pedang apa Om? Itu pedang suduk. Pedang suduk ya. Suduk maru atau suduk apa? Suduk maru. Suduk maru ya. Estimasi Cirebon ya. Itu ya. Ini pedang. Sabar itu. Ini pedang sahabat. Oke. Ini simpanan koleksi yang dipajang, tapi untuk ya betul dipajang, bukan untuk jimatan ya, bukan ya? Bukan. Oh, salah banget kalau di wah ini penjagaan rumah ataupun apalah gitu tuh. Nah ini boleh jelaskan Om tempat keris yang kalau tadi kan blawong. Iya. Nah kalau tempat keris yang ini bisa banyak sebutnya apa Om? Itu namanya jagrak. Jagrak ya. Jadi keris, gitu. Untuk sebutan orang Cirebon ataupun di luar Cirebon tetap sebutnya jagrak. Iya. Oke. Nah itu juga jagrak untuk tombak ya. Oke. Kita taruh lagi tripod di sini. Mari kita ngobrol mengenai dunia perpustakaan. Oke. Nah, kalau tadi hanya review dikit ya. Cuman utamanya saya bersilaturahmi ke tempat Om Rudi ini ya tadi ingin menggali beberapa hal di mana tentang dunia pusaka yang semakin kurang diminati, kurang diketahui ataupun dipahami oleh banyak kalangan muda-mudi saat ini. Padahal pusaka itu bukan hanya masalah nilai
yang sifatnya nilai secara materi Om ya, tetapi nilai sejarah yang sangat tinggi. Nah ini, nah Om bisa jelaskan nggak mengenai Iya. bisa ke sini, pegang. Ini memiliki looknya banyak. Ada berapa look ini Om? Itu 29. 29 look ya. Iya. Nah, apakah pemahaman seorang Rudi ini yang mengkoleksi benda pusaka begini merasakan kalau keris ini memiliki kekuatan? Iya, betul. Memang keris diciptakan itu oleh leluhur kita itu memang mempunyai daya-daya magis atau disebut tuahnya gitu. Jadi punya ada kekuatan magisnya ada. Nah, itu pemahaman secara batiniah goibiyah ataupun pemahaman secara filosofis atau seperti apa? Bisa juga dari filosofi, dari juga dari pemahaman batiniah gitu. Jadi kekuatan yang terbentuk dari sebuah pusaka ataupun yang ada di dalam pusaka akhirnya memberikan sesuatu kepada manusia atau gimana? Bisa mempengaruhi ke manusia itu yang megangnya gitu. Bisa juga ya. Kuatnya juga gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan besi segala macam atau bahan materialnya lah, Iya. itu kan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah menciptakan besi pasti ada sesuatu hal yang akan manfaat bagi manusia. Nah, sama halnya seperti besi yang ditempa menjadi sebuah pusaka. Nah Om, ini mengenai syirik dan tidak syiriknya keris ini gimana Om? Dan syiriknya kepada keris itu gimana sih? Dan biar kita nggak syirik kepada keris itu harus gimana Om? Iya, begini. Kalau yang orang menyebutnya syirik terhadap keris lah contohnya atau benda pusaka yang lainnya itu sebenarnya itu tergantung apa? Tergantung hati kita. Bagaimana kita memahaminya. Kalau kita mempunyai keris itu sebagai alat yang diagung-agungkan atau benda diagung-agungkan yang istilahnya mempunyai daya gaib atau tuah, terus itu dipergunakan untuk hal yang tidak baik, itu bisa disebut syirik karena mempercayai itu. Tapi kalau kita untuk saat ini kita itu istilahnya mengoleksi keris itu karena untuk wuri-wuri budaya atau melestarikan budaya leluhur kita, sekedar itu aja ya, itu jauh dari syirik lah. Iya, iya benar. Iya, apalagi sumpah-sumpah. Ya, enggak lupa sama Tuhan kita ya. Iya. Nah, ini masalah. Tapi seperti tadi Om Rudi katakan tadi, nguri-nguri budaya, dan saya pernah dengar ada beberapa anak-anak kuliah gitu. Iya. Nguri-nguri budaya itu apa, dia nggak paham. Jadi nguri-nguri budaya itu kan, nah, menjelaskan lah yang sebagai seniornya. Ya, nguri-nguri budaya itu artinya itu kita tuh melestarikan budaya atau warisan budaya dari leluhur kita. Tuh, bahwa budaya di Nusantara kita ini sangat beragam. Jadi Om Rudi ini seorang pelopor seni dan budaya lah, katakanlah seperti itu. Yang harapannya ya generasi muda juga ikut Om ya. Iya, betul. Jadi bukan berarti lari ke arah mistiknya tadi Om ya. Iya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan bahwasanya mengenai apa sih syirik atau yang nggak syirik itu gimana gitu kan. Ya kalau syirik tadi ya kalau udah melewati ambang batas ataupun terlalu berlebihan menyembah-nyembah, ataupun ada juga kan seperti ada sesaji-sesaji Ya, begitu begitu ya. Iya. Nah, itu khawatir kan malah akan ada mendatangkan kekuatan negatif ya di luar ya, ataupun Ya, kekuatan jin, malah mempengaruhi sebuah pusaka. Karena di tadi ada apa, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh Kembang. manis, kembang, lalu apa, telur, dupa, yola atau Ya. semacamnya. Iya. Padahal itu hanya sebatas ya ada kandungan filosofis tersendiri ya. Ya, Nah, jadi nggak gimana lah. Cuman kalau dianggapnya keris ini akan mendatangkan berkah, keris ini akan menyelamatkan, keris ini akan menaikkan derajat, keris ini, wah itu udah salah ya, salah banget. Nah,
Jadi saya hanya kembali memperjelas bahasa dari Om Rudi yang katakanlah beliau ini yang masih aktif di kota Cirebon, nguri-nguri budaya ataupun mengangkat, melestarikan budaya Nusantara. Nah, oke Om, kita kan di Cirebon, Iya. artinya Cirebon ini ada keraton Kasepuhan, ada tadi keraton Karoman, bisa dikatakan kota keraton lah, tidak hanya kota wali ya. Ciri khas pusakanya pasti kan ada Om. Ada Cirebon. Nah, seperti yang di dinding itu ya, itu Iya. di Cirebon. Ada lagi nggak ya? Ada Dari sini? ini ke Cirebon juga ini. Oh, di Cirebon. Nah, Ini- ini Om, ini sambil jelaskan Om. Ini Iya. sarungnya Om. Ya. Untuk di review bentuknya kenapa begini dan oke Om. Ini disebutnya sandangan ini ya, ini disebutnya perahu labuh. Perahu labuh itu ciri khas Cirebon. Nah ini disebut handle, deder atau garan atau danganan. Ini pulungan atau buta bajang. Buta bajang. Itu ciri khas Cirebon. Jadi ini merupakan keris Cirebon. Jadi Cirebon itu yang mempunyai ciri khas tersendiri dari daerah-daerah yang lainnya. Oke, mohon maaf ya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana Om Rudi ini menyimpan sebuah koleksi pusaka yang berasal dari tanah Cirebon. Ya mungkin di eranya waktu era zaman Sunan Gunung Jati dulu ya. Iya. Saat Islam di Cirebon ya, dan juga Sunan Gunung Jati juga pernah menjadi raja kedua ya. Iya betul. Setelah Raja Sulaiman di Keraton Kasepuhan Kasepuhan. Cirebon. Oke, Om minta izin untuk dibukanya. Iya. Oh, agak peret ya. Iya. Oh, ini ada selut yang kondisinya sudah agak bukan agak, sudah retak ya. Tapi Karena ini usia itu faktor usia nih ada di sini. sangat tua. Sudah sangat tua sekali. Nah, barangkali kurang jelas. Nah, ini buta bajang atau pulungan tadi. Ya, ini handle atau garan atau deder ya, semacam sebutnya. Nah, ini bisa dikatakan perahu labu atau perahu kandas atau perahu terbalik ya. Ciri khas Cirebon, pusaka Cirebon begini. Indah sebuah pusaka ya. Pamornya, nah kalau pamor kan berarti, nah ini yang warna terang-terang ini namanya pamor ya, walaupun ada nama-nama spesifik di sebuah keris itu pamor itu ada ya. Nah ini Om bisa dikatakan nih nama pamornya apa Om? Ini pamornya itu Pulau Tirto. Pulau Tirto ya. Iya. Nah pulau berarti pulau, Tirto itu banyu. banyu atau Iya. air ya. Air. Tirta, oh, pulau air. Waduh, sesuatu yang mengalir. Wah, insya Allah sesuatu hal yang mengalir, selalu mengalir baik. Jadi kalau rezeki mengalir terus ya. Kalau Cantik. dapurnya ini dapur Jaran Guyang. Jaran Guyang, jadi looknya 7. Siaran Guyang. Iya, Jaran Guyang. Enggak hanya lagu ya, Jaran Guyang tuh. Enggak hanya sebuah mantra ajiku aji, Jaran Guyang ya. Jadi Jaran Guyang ini, jaran adalah kuda, guyang ataupun goyang Iya, atau sesuatu goyang. gitu ya. Iya. Tapi kenapa kok bisa dikait-kaitkan dengan dunia pelet atau gimana? Iya. Ya, Bisa gitu mitosnya ya, aneh ya. begitu. Mitosnya begitu dulu. Dipercaya ini bisa untuk pengasihan lah begitu. Atau sebangsa pelet begitu. Memiliki daya asih ataupun daya Iya, pikat. iya, gitu. Tapi kok ada kaitan ke kuda, aneh ya. Kenapa kuda dibawa-bawa gitu? Aneh. Padahal kuda bukan jenis hewan yang mengandung kesan apa ya, romantis lah atau apa, mungkin nggak ada kayaknya kuda. Tapi kok kenapa kuda dibawa-bawa? Jaran Guyang. Nah itu kayaknya rahasia orang-orang tua-tua dulu deh kayaknya. Cantik banget ini. Saya sebagai seorang pecinta pusaka melihat sebuah pusaka keris punya Om Rudi ini
sangat luar biasa dan masih sangat rawat dan masih disimpan baik. Oke. Nanti kapan waktu saya akan review beberapa hal tentang pusaka ataupun mengenai tadi handle ataupun deder, karena sejarah sebuah pusaka tadi tidak hanya mengenai bilahnya saja ataupun besinya tadi, tapi dari handle-nya, sarungnya, semua mengandung nilai sejarah dan asal usul sejarah. Karena yang sekarang saya pegang ini, dari bentuk ini saja sudah menyatakan ini identitasnya Cirebon. Nah, ada lagi contoh yang lain yang kira-kira luar Cirebon. Nah, ini pun bentuknya saja sudah menjadi sebuah identitas. Kalau kita sebutnya orang Jawa ini ladrang. Dan tiap-tiap daerah itu punya ciri khas tersendiri ya. Jadi bisa dikatakan berbeda ya. Kalau ini agak panjang, ini agak pendek ya. Ada juga ladrang yang lebih lancip, agak runcing, ada lagi. Nah, oke, sambal ini. Nah, ini unik lagi. Ini cantik nih, ada bentuknya seperti ini ya. Jawa Timur. Nah, ini Jawa Timur atau lebih mendekat ke Madura ya. Madura. Nah, ini dihias dengan ada logam ya. Jadi ada logam yang menjadi sebuah aksesoris sarung keris, menjadi cantik ya, dan lebih menawan. Dan simpanannya Om Rudi luar biasa ini. Ini handle-nya nih gading, harganya saja, waduh. Yang saya tahu harganya ini sekitar 30 juta mungkin untuk handle-nya saja. Itu diantar teman-teman, tapi kalau di luar teman-teman wah bisa 50 jutaan. Karena gading yang terbuat handle, pulungan ataupun bota bajang yang bahan dasar terbuat dari gading, punya nilai luar biasa. Itu baru handle-nya aja. Jadi kalau ditotal dengan kerisnya, waduh, mungkin sekitar berapa? Nggak berani Nah, tapi inilah beliau orang yang bersahaja, santai, nggak gimana-gimana, tapi hobinya mahal. Hobinya mahal banget. Bisa dikatakan ya satu mobil lah, lumayan gitulah. Nah, itulah kalau orang-orang pecinta pusaka dia. Tadi ini sedikit gambaran aja ya mengenai sebuah pusaka. Ini identitas Cirebon, mana identitas luar Cirebon, ada Jawa Timur, ada Majapahit, ada Tuban, ada Singosari. Ya, betul. Singosari ini lebih identik dengan pusaka betok ya, betok. Namanya betok. Tetapi yang pernah saya lihat kerisnya mah jelek dilihatnya. Tetapi bagi orang-orang pusaka, setiap guratannya, serat-seratnya cantik. Semakin tua keris Singosari, semakin nilainya tinggi lagi. Oke, apalagi nih? Ini bilahnya ini dari Majapahit. Oh ya, kita belum buka tadi ya, belum buka. Ini Majapahit, ini namanya Sujen Ampel. Oh, Sujen Ampel ya. Dengan pamor Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun. Ini keris Majapahit. Meskipun kecil itu ya istimewa. Sujen itu tusuk ya. Ampel bambu lah. Bambu. Dia tusuk bambu. Makanya dia kecil gitu ya, seperti itu. Sujen Ampel ini era Majapahit. Maaf boleh pegang. Nah, saya belum lihat yang ini. Dari awal datang saya belum lihat ini. Dan ini pamornya ini masih ada ya, yang di sini sudah termakan usia. Mungkin umumnya kalangan muda taunya keris brojol, taunya gitu kan. Nah, kalau ini biar tahu ya bahwa keris tadi ada keris naga manten ya, yang looknya 29. Nah, kalau ini kerisnya lurus tanpa look. Nah, ini era Majapahit. Makanya sandangannya ataupun bajunya ataupun rangkanya disesuaikan, bukan tadi kalau ini Cirebon ya. Jadi kalau keris ini dipadukan kepada sarungnya Cirebon nggak cocok, beda baju. Kalau kostum bola masalah kostum gitu. Nah, ini
luar biasa nih. Ini ringan banget, ringan. Sujen Ampel. Oke, maaf om bisa masukin ya. Tata krama masukin keris juga nggak sembarangan. Nah, cara memasukkannya ya, dan nggak bisa membuka seperti gini, set buka pedang itu kayak buka pedang itu nggak bisa, dan itu nggak boleh tata keramanya. Jadi mungkin anak-anak muda yang saat ini yang belum banyak tahu tentang dunia keris mungkin hanya tahu oh itu keris, tapi tata keramanya kepada keris mungkin banyak belum tahu. Dan maksudnya bukan apa-apa sebetulnya. Kenapa harus membuka begini dan kenapa ibu jarinya yang mendorong itu, bukan ditarik begini. Ada beberapa makna itu. Ya, ada arti, ada etikanya. Padahal apa sih sebuah benda? Anggapan mungkin seperti itu ya. Apa sih benda? Ada apanya kok sampai segitunya gitu? Kalau saya sebagai generasi muda yang sekarang yang sama-sama mengikuti jejak beliau ini dalam menguri-uri budaya ini utamanya gini ya. Mungkin sambil kesimpulan singkat aja. Kenapa sih ada tata krama dengan sebuah pusaka? Ya sebetulnya lebih menghormati leluhur. Betul sekali. Karena ini uniknya leluhur kita dahulu nih, nenek moyang kita lah. Bayangin aja, bisa dapat biji besi, logam, baja, nikel, bahkan yang utamanya benda langit, meteor ya. Misalkan saya seorang empu pusaka, mencari meteornya kemana? Sedangkan di zaman modern aja untuk mencari bahan meteor aja susah banget. Nah orang dulu gimana caranya? Kalau bukan karena rasa dan batin ya. Dan bagaimana orang-orang tua dulu atau nenek moyang kita dahulu mengumpulkan besi dan logam di sungai-sungai ya. Kumpulkan pasirnya lalu dipisahkan mana tanah, mana batu, mana besi gitu kan. Nah disitulah kehebatan nenek moyang kita dahulu ya, bisa menciptakan sebuah benda yang terbuat dari logam besi yang Allah ciptakan. Dan akhirnya disinilah besi menjadi manfaat bagi umat manusia. Dijadikan keris, dijadikan cangkul, dijadikan golok, macam-macam hal dengan segala macam tujuannya. Nah kalau keris, oke, Om boleh jelaskan kenapa empu zaman dulu membuat keris padahal keris nggak dipakai untuk perang? Nah karena banyak asumsi seperti Pangeran Diponegoro. Bagaimana seorang Pangeran Diponegoro memegang keris di saat berperang? Apakah kerisnya dipakai perang atau enggak nih? Ya mungkin sedikit banyaknya Om Rudi tahu deh. Jadi tujuan sang empu itu membuat keris itu sebenarnya bukan khususnya bukan untuk membunuh atau untuk perang, itu tidak. Tapi di Jawa itu ada kepercayaan kalau keris itu sebagai ukuran derajat seseorang, makanya bisa disebut ageman. Jadi dari keris saja kita bisa melihat derajatnya yang mempunyai keris itu, apakah dia itu orang biasa, apakah seorang pangeran atau saudagar ataupun seorang petani. Itu bisa dilihat dari kerisnya, pusakanya gitu. Karena kan zaman dulu itu masing-masing keris itu diciptakan itu sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Jadi kalau mau kerisnya para petani ya beda otomatis dengan keris seorang pejabat atau seorang prajurit atau mungkin seorang pangeran, jelas beda gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa sebuah keris ini adalah kalau KTP-nya lah, ataupun status strata sosialnya, status jabatannya ataupun apa ya. Jadi bisa dilihat dari pegangan pusakanya. Oke. Mungkin sangat jelas banget lah apa yang disampaikan oleh Om Rudi ini. Om, apalagi Om, ini terutama yang saya mau minta tolong kepada Om Rudi ini, biar muda-muda ini mau gitu seperti kita nih atau seperti Om Rudi ini mau nguri-nguri budaya. Jadi kalau di keluarganya tersimpan pusaka jangan dibuang, jangan dilarung itu dibuang ke sungai, itu kan jadi rusak. Jadi seenggaknya bagaimana sih menyikapinya dan jangan disikapi secara wah nanti kodamnya marah, wah nanti ininya marah kok kayaknya gimana gitu ya. Gimana Om? Oke jelasin.
memang kita harus merawat dan melestarikan budaya leluhur kita. Karena apa? Karena leluhur kita itu ini salah satu ini hasil karya adiluhung dari nenek moyang kita. Makanya kita harus menjaganya dan merawatnya, terutama melestarikan. Nah, untuk generasi muda sekarang memang cenderung untuk kurang paham atau mungkin tidak mau mengenal keris. Karena apa? Karena mitosnya keris itu kan sesuatu yang mistis gitu. Makanya kita harus bisa istilahnya memberikan edukasi kepada generasi muda. Begini loh keris itu. Jadi keris itu tidak boleh dipandang dari segi mistisnya. Keris itu suatu karya seni yang bernilai tinggi dari leluhur kita begitu. Bahkan tata cara mempunyai keris, cara membukanya seperti Kang Niko tadi juga ada caranya. Terus kita memberikan atau keris itu juga ada etikanya. Umpamanya saya umurnya lebih sepuh dari Kang Niko, itu memberikan sebuah keris itu ada etikanya. Contohnya begini, Kang Niko makan ke bawahnya gitu. Nah, kalau maunya Kang Niko memberikan ke saya, kan usianya lebih tua, otomatis Kang Niko megangnya di bawahnya nanti saya bukan di atasnya gitu. Nah, gitu. Itu etikanya gitu. Etikanya tuh ya. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi mengenai serah terima pun ada tata cara. Tapi kalau di film-film kan ada juga begini. Itu ada juga ya. Jadi sesuatu hal yang dipasrahkan ataupun diserahkan yang secara terhormat. Sama hal seperti tadi ya. Nah, itulah sekelumit tentang dunia pusaka. Karena di zaman milenial sekarang, di zaman modern sekarang masih juga ada orang yang beranggapan orang kalau menyimpan keris ataupun berdekatan dengan dunia keris, wah dibilangnya mbah, dibilangnya dukun, dibilangnya ya gitulah. Padahal nggak gitu ya. Bisa siapa saja memegang pusaka, bisa siapa saja merawat ataupun mengkoleksi banyak pusaka. Atas dasar tadi ya, nguri-nguri budaya, menyelamatkan ataupun melestarikan benda pusaka yang punya nilai budaya yang udah jelas nggak ada pabriknya lagi. Karena nenek moyang dahulu menciptakan sebuah pusaka itu tidak mudah. Jadi jangan lagi ada yang kayak dulu tuh Ustadz siapa itu, yang memotong, hancur dipotong-potong gitu. Karena dianggapnya itu media yang manusia bisa dekat dengan syirik. Jadi yang syirik tuh orangnya apa kerisnya gitu kan. Aneh itu. Kalau pemahamannya ke situ ya, berarti orang itu mainnya kurang jauh ya. Iya, kopinya kurang kental. Ya lagian besi itu dipotong-potong, gantung besi yang dipotong punya nilai sejarah. Nah, kalau udah hancur, nah kita mau lihat sejarahnya kemana lagi dah. Nah, satu hal lagi, kadang-kadang saya juga mungkin Om Bro juga mungkin pernah dengar ya, ada salah satu keluarga ataupun dimanapun yang katanya sering mengalami sakit, nggak taunya mungkin mendatangkan seorang tokoh supranatural lah atau siapa yang mengatakan, wah ini sakitnya karena pusaka, adanya keris, adanya tombak lah atau apa. Nah, akhirnya keris dan tombak dikambing hitamkan. Nah, padahal sakitnya seseorang ataupun sakitnya satu keluarga tadi padahal dari orang itu sendiri. Mungkin sakitnya karena dia nggak bisa jaga kesehatan atau memang dasarnya lagi sakit, tapi benda pusaka malah nggak tahu apa-apa, disalah-salahin hingga akhirnya si pusaka itu dikumpulkan lalu dibuang ke laut, dibuang ke sungai. Nah, akhirnya rusak. Jadi kita kehilangan lagi sisa sejarah ataupun peninggalan nenek moyang terdahulu. Nah, jangan lagi ya. Jadi kalau misalnya nggak mau ngerawatin pusaka, hubungin kami lah. Jadi kalau dekat-dekat sini, Villa Intan 3 cari Om Rudi, tahu semua ya. Jadi bisa sharing tentang pusaka yang awalnya mau dibuang kalau macam jadi tersimpan. Barangkali itu simpanan kakek dulu ya, atau simpanan kakek buyut yang dulu. Biar nanti turun-temurun ke anak cucu ya, biar selalu ingat bahwa ini sejarahnya dulu punya kakek buyut ini. Jadi cicitnya pada tahu gitu kan, bahwa dari keturunan siapa dan dari keluarga yang gimana akan ketahuan ya. Sama hal seperti keris
Jadi jagalah budaya sama halnya seperti menjaga keluarga sendiri. Insya Allah kalau kita menghormati sejarah, kita menghormati leluhur, dan kita menjaga budaya, insya Allah semuanya akan menjadi baik dan akan meningkat ya. Iya, betul. Karena kalau kita melupakan sejarah dan kita merusak sejarah, nah niscaya akan kacau. Hanya gambaran aja. Yang jelas malam hari ini Caruban Misteri Channel bersilaturahmi ke tempat seorang tokoh budayawan di Kota Cirebon dan juga Kabupaten Cirebon yang memiliki beberapa koleksi pusaka yang kita open untuk menjelaskan bahwasanya keris bukan benda syirik. Ingat ya, syirik bukan pada keris ya, bukan, jangan salah paham ataupun tombak ya. Oke, paling gitu aja. Perkuat ibadah, karena apapun agama pun semuanya pasti mengajarkan yang baik dan tidak ada pernah kait-kaitan dengan dunia keris agama manapun. Oke. Seperti Om Rudi ini masih dalam usia berapa? 55. 55, masih segar, masih sehat, dan masih terus berkarya, masih nguni-nguni budaya, masih menjaga nilai sejarah. Wah, banyak hal. Menjaga lestarikan budaya ya. Oke, paling gitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama Caruban Misteri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.